Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa tasawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayah ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati. Puja dan puji kita panjatkan kepada Ilahi Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga salawat serta salam dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat seperjuangan beliau, terus kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan juga salawat serta salam dilimpahkan kepada seluruh umat beliau, termasuk kulolan panjenengan sedaya yang pada saat ini tengah menunaikan panggilan Allah, seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada saat ini seminggu sekali kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah merupakan harfu nida yang bersifat khas. Hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertauhid saja yang telah dipanggil oleh Allah, bukan presiden yang manggil kita, bukan bupati, bukan wali kota, tidak, bukan raja, tidak. Tetapi Allah dat yang menciptakan semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi, dan dialah yang menciptakan akhirat nanti, yaitu surga dan neraka. Oleh karenanya bagi orang yang beriman kepada Allah, memproklamirkan dirinya, aku orang yang bertakwa kepada Allah, aku orang yang beriman kepada Allah, kalau ada panggilan Allah yang seperti ini, wajilat qulubuhum, gerikah hatinya, gemetar hatinya yang memanggil Allah. Mungkin tadi malam kita sholat jam 2, jam setengah 3, oh iya hari ini Jumat, baju mana yang harus aku setrika, yang harus aku pakai besok untuk melaksanakan panggilan Allah. Harus begitu. Kadang-kadang kita dipanggil oleh Pak Bupati, apalagi Presiden, kurang seminggu sudah punya sepatu, beli lagi batik, sudah punya beli lagi tiket, selalu diperhatikan jangan sampai terlambat. Itu hanya memenuhi panggilan sesama manusia yang punya jabatan saja. Padahal Allah pada saat ini memanggil kepada kita adalah Dat, lillahi ma fis samawati wal ar, yang mempunyai langit dan bumi ini, dan semua apa yang ada di dalamnya, termasuk kulolan panjenengan sedaya. Allah yang menciptakan kita. Kadang-kadang manusia kurang memperhatikan. Setiap Jumat pasti terlambat itu. Padahal kalau kita kerja memenuhi panggilan sesama manusia, ceklok jam sekian, tepat itu. Every day kulla yaumin, setiap hari. Padahal dunia ini hanya 1% nikmat Allah, sedangkan nikmat yang kita gapai, yang kita cari dengan duduk yang seperti ini adalah 99 nikmat. Nanti di surga itu 99 nikmat, sedangkan dunia ini hanya 1 nikmat. Sing 1% saja dewang korupsi dan lain sebagainya. Budal yamun mulai yamin kulla yaumin, setiap hari. Padahal yang namanya surga itu 99 nikmat bagi orang yang punya iman dan takwa. Harus selalu senantiasa lebih diperhatikan. Mari kita men-self kontrol pada diri kita. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, tema yang sangat tepat pada saat ini saya menyampaikan surat Al-Kautsar.
Kula kinten panjenengan sedaya sampun hafal di luar kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Hanya 3 ayat. Tetapi ini mengandung makna yang sangat dalam bagi kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya nikmat Allah yang telah diberikan datang kula lan panjenengan sedaya Al-Kautsar sangat banyak. Ada sebagian ulama menerangkan Al-Kautsar itu nanti telaga Kautsar di akhirat. Saya enggak menyalahkan salah satu, tetapi saya condong yang pertama, bahwa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini Al-Kautsar sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuksuha. Andai kata kita menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini, la tuksuha, tidak mampu kita menghitung, itu tidak mampu. Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan kepada kita dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini, bahkan nikmat yang menempel pada jasad tubuh kita ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang menempel pada diri kita ini, afala tubsirun, mengapa kamu tidak memperhatikan? Afala ta'qilun, apakah kamu enggak mikir itu? Coba manusia dikasih akal ini. Remote yang super canggih ini adalah produk daripada akal, karena Allah menciptakan akal. Mic yang saya pakai ini adalah produk dari akal. Jam masjid yang indah ini kita bangun karena produk dari akal. Afala ta'qilun, apakah kamu enggak mikir? Kita dikasih nikmat Allah yang sempurna, akal yang bagus, akal yang sempurna ini tidak lain adalah kita diciptakan oleh Allah yang seperti ini, tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau manusia itu sudah akalnya itu miring, majnun alias gila, sudahlah tidak bisa apa-apa. Kita bisa mendapat profesor, doktor dan lain sebagainya itu karena akal yang sempurna dikasih oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Enggak jauh-jauh. Nikmat Allah yang menempel pada diri kita ini, coba mata, telinga, jantung dan seterusnya, enggak mampu kita menghitung. Bahkan nikmat Allah di luar tubuh kita, oksigen yang kita hirup ini, andai kata manusia itu menghitung tidak mampu. Contoh oksigen saja. Oksigen itu per liter 25.000. Ini karena saudara saya dokter ini enggak mereset apa yang saya sampaikan. Sedangkan sehari manusia itu menghirup oksigen 2.880 liter. Dikalikan 25.000 kali 2.880 liter, kurang lebih 72 juta per hari. Andai kata saumpama Allah menarik rekening datang kula lan panjenengan sedaya per hari hanya oksigen saja 72 juta. Kalau 1 bulan, jika 1 bulan 72 juta kali 30 hari kurang lebih 2.160 juta. Pernahkah kita menghitung? Tidak pernah. Belum lagi nitrogen. Manusia itu setiap hari di samping menghirup oksigen dan nitrogen hampir sama. Di jumlah keduanya kurang lebih 5,5 miliar itu. Ini ada catatan, karena ini merupakan khutbah, saya khawatir terlalu panjang. Jadi nikmat Allah yang telah diberikan datang kula lan panjenengan sedaya la tuksuha. Tidak mampu kita menghitung itu. Andai kata amal ibadah kula lan panjenengan sedaya, salat dan seterusnya, kurban dan seterusnya, haji, umroh, ditukar dengan nikmat Allah dunia ini gak gapok itu, gak kurup.
Belum lagi kulolan panjenengan sedaya meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kepingin sugih, akhirat kepingin surga. Tentu kalau orang itu mengharapkan yang namanya surga, harus usaha maksimal. Manjada wajada, manjahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, hasil kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi, kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Kita harus bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kita dan tenaga kita. Baru Allah mengatakan dzalikum khairul lakum, yang sedemikian rupa itu khairun, lebih baik bagi kamu, lakum bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika manusia itu mengerti. Jadi berbicara nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita panjang sekali. Setelah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita Al-Kautsar, maka perintah Allah bagaimana? Fasolli, maka sholatlah kalian lirabbika, karena Tuhan kamu, wanhar, dan berkorbanlah. Ini sedikit saya paparkan. Salat merupakan ibadah yang sangat penting. Awwalu ma yuhasabu abdun fi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang telah dihitung oleh Allah adalah salat. Fa in salaha salaha sairul amalihi, fa in fasada sairul amalihi. Kalau salat kita baik, seluruh amalan ibadah kita baik. Fa in fasada, kalau salat kita ini rusak, tidak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, maka hancur segala amalan ibadah kita. Oleh karena itu sholat adalah merupakan ibadah yang sangat penting, dan sholat tidak boleh ditinggalkan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Perang sekalipun Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat. Perang dipimpin oleh imam, kemudian sob ini sholat, kemudian sob yang lain menjaga musuh barangkali datang. Begitu selesai, putar seterusnya sampai selesai. Perang merupakan pekerjaan yang paling menyita perhatian yang sangat. Tetapi Rasulullah SAW dan sahabatnya tidak pernah meninggalkan sholat. Dalam situasi kita bepergian, jamak qasar, di situ ada rukhsah, keringanan dari Allah, ambil. Jangan sampai kita tidak sholat. Kalau kula lan panjenengan sedaya sehat, engkang kados mengatakan menika sholat dengan berdiri. Kalau sakit, dengan duduk. Dengan duduk keseimbangan masih tidak ada, dengan tidur. Tidur biisara dengan tangan, sudah tidak mampu, biisara dengan kedip karena akalnya masih nyambung itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biisara dengan kedip sudah tidak mampu, disolati. Baru disitulah berhenti kita melaksanakan perintah Allah, yaitu syariat sholat ini. Kemudian wanhar, dan berkorbanlah. Ini yang kemarin kita laksanakan. Mudah-mudahan korban kita termasuk korban yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat daripada korban tidak lain adalah tujuannya menguji kadar keimanan kulolan panjenengan sedaya. Sampai kapankah kurban itu disyariatkan oleh Allah? Dari mulai adanya manusia sudah disyariatkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat yang kelima ayat 27 sudah diterangkan di sana, yang mana syariat itu sudah dilaksanakan, diperintahkan oleh Ibrahim, oleh Nabi Adam terhadap kedua anaknya, yaitu Habil dan Qabil. Di saat itu perintah Allah sudah diturunkan kepada Nabi Adam, kemudian diturunkan kepada anaknya, yaitu Habil dan Qabil. Kurbannya Habil
diterima oleh Allah, sedangkan Qabil tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Habil adalah orang yang sami'na wa ata'na, apa yang telah diperintahkan Allah lewat abahnya, yaitu bapaknya, memilih domba yang terbaik. Tetapi Qabil di saat itu merasa dirinya sebagai orang yang kerjanya itu bersusah payah memilih hasil pertanian yang terjelek, pada akhirnya tidak diterima oleh Allah. Dapat kita tarik satu konklusi, satu kesimpulan, bahwa kurban harus ternak yang terbaik. Tidak boleh ternak yang jelek. Kalau kita punya uang, maka cari itu domba yang terbaik, sapi yang terbaik. Jangan sampai itu adalah yang jelek. Karena apa? Disitulah kita ini, iman kita, tauhid kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kurban diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Coba, ini kan taruhan iman itu. Wahai Ibrahim, kurbankan anakmu Ismail. Padahal singkat cerita, dia ingin punya anak. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, mohon aku dikasih keturunan anak yang soleh. Siapa yang meneruskan agama ini, ya Allah? Itu sudah rambutnya memutih, kulitnya sudah mulai mengendur karena sudah tua. Akhirnya setiap malam dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Akhirnya Allah berkenan mengabulkan doa Ibrahim pada saat itu. Punya anak, begitu anaknya sudah bisa diajak komunikasi cinta-cintanya, selalu dipamerkan kemana saja dia pergi, dibangga-banggakan. Begitu malam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Coba ini kalau tidak taruhan iman. Dia diam. Karena apa? Linglung dia berpikir, aku ceritakan ini kepada anakku Ismail, bagaimana? Ismail tanggapannya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku Ismail, tadi malam aku bermimpi. Mimpinya seorang nabi adalah wahyu, perintah. Lainkan dengan mimpi kita. Tadi malam aku diperintahkan oleh Allah, wahai anakku, lewat mimpi, wahyu dari Allah. Fandur madza tara, bagaimana pendapat kamu? Ismail dengan tegas mengatakan, wahai abah, badan ini milik Allah, nyawa ini milik Allah, semuanya itu minallah, dari Allah. Kalau Allah sudah mengendaki yang seperti itu, laksanakan bapak, laksanakan abah. Ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah bapak menemukan pada diriku termasuk anak yang sabar. Laksanakan Pak. Tegah-tegahkan. Nanti kalau bapak mengayunkan pedang mau menyembelih aku, tutup dengan bajuku. Kalau enggak tega, di saat itulah dilaksanakan bapak. Ini adalah taruhan iman, taruhan takwa yang sangat-sangat super tinggi. Di saat itulah, di saat pedang sudah diayunkan, secepat kilat Allah mengganti anaknya Ismail itu dengan domba. Jadi kalau kita menyembelih kambing, kemampuan kita ya kambing, domba. Kalau lebih mampu lagi tidak masalah, dengan sapi dan seterusnya. Karena apa? Kurban merupakan perintah Allah. Salat adalah perintah Allah, merupakan dua perintah Allah yang tidak dapat dipisahkan. Barang siapa yang ahli salat, di dalam hadis diterangkan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menangi Idul Kurban,
Mampu beli sapi, jangankan sapi 1, sapi 5 mampu. Jangankan beli kambing, sapi saja mampu. Tetapi dia eman-emanan, dia tidak berkorban. Cinta wa asarul hayatad dunia, condong terhadap urusan dunia. Lebih baik aku belikan mobil saja, tambahan untuk membangun supaya rumahku mewah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan mereka itu tidak menyembelih atau berkorban, falam yudhi fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat terhadap musallaku atau masjidku. Ini mengandung kiasan, kalimat majaz. Kalau orang itu sudah dikatakan oleh Rasulullah fala yaqrabanna musallana, jangan kamu dekat terhadap musallaku, jangan dekat-dekat terhadap musallaku. Orang ke masjid, ke musalla adalah sholat, wes enggak perlu sholat. Ahli sholat kok enggak kurban. Jadi antara kurban dan sholat merupakan korelasi yang tidak dapat dipisahkan. Barang siapa yang ahli sholat mampu berkorban, dia tidak berkorban, sholatnya hangus itu. Oleh karena itu mudah-mudahan kulolan panjenengan sedaya sing sudah berkorban, mudah-mudahan korban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan di saat saya ngaji kemarin, Pak, misalkan saya tidak mampu sama sekali, jangankan beli kambing, beli ayam aja saya tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, menurut kemampuan. Kalau tidak mampu tidak masalah, tetapi di dalam hati itu selalu ingin, kemerongsong dalam bahasa Jawa itu, dan no awak kuntuwe no tuku kambing untuk kurban, itu sudah dicatat oleh Allah. Ada tetangga kita ibadah haji, ibadah umroh, masya Allah, oci enake wong iku. Sama aku duwe rezekiku, aku tak umroh tak haji, dicatat sudah oleh Allah. Kita jangan pesimis, kita jangan hidup di dunia ini nanti tidak, oh ya nanti saya nggak bisa masuk surga. Jangan. Surga adalah hak siapapun manusia yang ada di permukaan bumi ini, apapun adanya dia. Ahli sholat kemudian dia tidak punya apa-apa, tetapi kalau ada orang yang melaksanakan kebaikan, dia selalu senantiasa. Sekiranya dia tidak mampu, di dalam hatinya ingin rasanya melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, itu sudah dicatat oleh Allah. Oleh karena itu kulolan panjenengan sedaya banyak cerita, kalau saya mempelajari di hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, orang-orang yang miskin pada akhirnya masuk surga. Karena apa? Karena dia selalu rajin sholat, kemudian selalu senantiasa kalau ada orang yang berbuat baik, dia itu selalu datang ke rumah itu dan selalu minta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang kalau ini saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit khutbah yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa li isairil muslimin wal muslimat wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fasal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Dalam khutbah kami yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, serta saudara-saudara kita yang hadir di Masjid Mujahidin ini, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhu wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna bittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.